Akhirnya ingatan Sikander bisa kembali lagi. Sementara Candan pun terancam karena Lovely sudah menghubungi polisi untuk segera menangkapnya. Sebelum lanjut, baiknya Anda subscribe terlebih dahulu channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya juga. Cerita berawal terlihat Sikander atau Bola yang menjerit kesakitan karena kejahilan Abai dan teman-temannya yang tega menjahili Sikander dengan cara menyetel suara musik yang begitu sangat keras, hingga membuat telinga Sikander merasa sangat kesakitan. Sementara di sisi lain, Lovely yang sepertinya yang baru saja pulang ke rumah dikejutkan oleh Candan yang sedang bersama Amaira. Lovely sangat terkejut karena ia takut si Candan akan mempengaruhi pikiran Amaira untuk berbuat jahat seperti dirinya. Karena sebenarnya Lovely sudah mengetahui kalau Sikander yang ada di rumahnya itu adalah si Candan, seorang penjahat yang berniat buruk, yang sedang menjadi buronan polisi. Dan Lovely pun merencanakan sebuah rencana untuk menjebak Candan dengan cara mengatakan kepadanya kalau ia mempunyai sesuatu kejutan spesial untuk Candan. Padahal Lovely sebenarnya merencanakan sesuatu agar Candan mengakui tentang siapa identitas dirinya yang sebenarnya. Lalu ia pun merekam semua pembicaraan Candan. Sementara itu Kulfi yang sedari tadi membujuk Bola supaya ia bisa terus dekat dengannya agar ia bisa secepatnya memulihkan semua ingatan tentang siapakah dirinya yang sebenarnya. Lalu Lovely yang sedang meminta pertolongan kepada Nandini kalau Sikander yang ada di sebuah sekolah musik sedang dalam mara bahaya. Seorang suruhan Candan akan segera menemukan Sikander dan akan membunuhnya. Lovely pun meminta Nandini untuk segera menolongnya. Benar saja, seorang wanita itu suruhan Candan yang bernama Santi sedang mencari keberadaan Bola atau Sikander yang asli. Ternyata wanita ini adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat berbahaya. Ia membunuh para korbannya dengan sangat sadis tanpa meninggalkan jejak. Sementara Lovely yang sedang menikmati pesta berdua dengan Candan, ia terus saja memancing Candan agar ia bisa buka suara tentang siapakah jati dirinya. Dan ia pun berpura-pura baik kepada Candan. Padahal Lovely sendiri telah menyiapkan sebuah alat perekam di bawah meja untuk dijadikan bukti agar lebih bisa menjarakan si Candan. Sementara itu Santi yang telah menemukan Bola atau si Bola, ia pun mengajak Bola ke suatu sumur tua di belakang sekolah musik tersebut. Dan ia pun berkata pada Bola, itu adalah sumur ajaib. Jika Anda berdiri di dekat sumur itu dan mengharapkan sesuatu dan memohonnya, maka itu akan menjadi kenyataan. Lalu Bola pun berkata kepada Santi dengan sangat polos, benarkah? Aku hanya ingin putriku kembali. Lalu Santi pun menyuruh Bola atau Sikander untuk segera berdiri di atas sumur itu dan memohon apa yang ia inginkan. Sementara itu Kulfi yang sedang mencari keberadaan Sikander, ia mencarinya ke semua ruangan sekolah. Sementara Sikander yang mulai terpengaruh oleh perkataan Santi si pembunuh bayaran itu segera bergegas menghampiri sumur itu. Dan ia pun berdiri di atasnya sambil berdoa dan merentangkan tangannya. Ia pun berkata, tolong kabulkan doa aku, hanya ingin putriku kembali. Santi yang melihat kesempatan itu segera menghampiri Sikander dan bermaksud akan membunuhnya dengan cara mendorongnya ke dalam sumur itu agar jasad Sikander tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Ketika Santi akan mendorong Sikander ke dalam sumur, tiba-tiba saja Kulfi mendorongnya hingga membuat Sikander dan Santi terjatuh secara bersamaan. Ketika Sikander terjatuh ke dalam sumur, untung saja tangan Sikander segera ditarik oleh Kulfi dan Sikander pun menangis ketakutan meminta tolong kepada Kulfi agar bisa selamat. Namun
badan Sikandar yang sangat besar menjadi penghalang untuk bisa mengeluarkannya. Kulfi pun hanya bisa menangis dan berharap agar ada orang yang melihatnya dan membantunya untuk menyelamatkan Sikandar. Namun, ketika Sikandar melihat Kulfi yang sedang menangis, ia pun kembali teringat tentang semua momen di saat dirinya dulu hidup bersama dengan Kulfi. Dan akhirnya semua ingatan Sikandar pun kembali. Ia pun memanggil Kulfi dan ia pun berkata, "Kulfi, sayangku." Lalu Sikandar pun berusaha dengan sekuat tenaga keluar dari sumur itu, lalu memeluk Kulfi dengan sangat erat. Seakan-akan Sikandar tak ingin Kulfi pergi jauh dari dirinya. Dan ia pun menatap Kulfi dengan penuh rasa kasih sayang. Sementara di sisi lain, Lovely yang masuk ke dalam kamar. Ia pun berusaha ingin mengambil handphonenya yang telah diambil paksa oleh si Candan, agar Lovely tidak bisa menghubungi polisi. Atas keberanian Lovely, ia begitu sangat mudah mengambil HP dari tangan si Candan, si penipu itu. Dan ia pun langsung segera bergegas pergi dari kamar itu karena Lovely sangat khawatir Candan akan bangun dan mengetahuinya. Sesampainya di luar, Lovely pun langsung menelpon aparat kepolisian dan memberitahukan semuanya, lalu memerintahkan polisi agar segera datang ke rumahnya untuk menangkap si Candan. Sementara Kulfi yang sedang bersama Sikandar yang telah sadar dari hilang ingatannya itu, dan Sikandar berkata kepada Kulfi, "Kau telah menyelamatkan hidupku," sambil ia mengobati tangan Kulfi yang terluka. Dan Kulfi pun berkata kepada Sikandar, "Waktu kau hilang ingatan, tidakkah kau merasa bahwa aku adalah putri Anda dan Anda adalah ayah kandung aku?" Orang itu belum merasakan kebahagiaan yang tidak punya anak perempuan. Sikandar yang mendengarkan semua perkataan Kulfi, selama ia berusaha mengembalikan ingatannya, ia pun merasa sangat bersalah dan langsung memeluk Kulfi. Sikandar pun meminta maaf atas semua kesalahannya dan berjanji tidak akan membuat hati Kulfi tersakiti. Dan Sikandar pun berkata kepada Kulfi, "Selama penipu itu masih di rumah kita, kita harus berpura-pura menjadi bola. Keluarga kita dalam bahaya sampai semuanya terungkap," kata Sikandar kepada Kulfi. "Begitu kita menyingkirkan, maka tidak hanya kamu, tapi aku juga akan memberitahu seluruh dunia bahwa kamu adalah putriku." Setelah itu Lovely pun menelepon Kulfi dan berkata, "Kulfi, dengarkan aku baik-baik, aku punya bukti untuk melawan Candan. Saya sudah memberitahu polisi, pulang saja sekarang dengan Sikandar." Akan tetapi setelah Lovely menutup teleponnya, tiba-tiba saja ia tidak menyadari bahwa si Candan sedari tadi mendengarkan semua perkataan si Lovely gendut. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Bukankah semakin seru dan semakin menarik saja, bukan? Saksikan terus drama serial India Kulfi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, tidak ada salahnya untuk membantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya juga.